Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Teo Samuel Cunawi Aritonang dengan NIM 11S21031. Pada hari ini saya akan mempresentasikan progres web portofolio saya. Lagi. Jadi di sini saya terdapat menu, yaitu ada menu home tentang saya, resume, proyek, dan kontak. Baru di sampingnya itu ada nama saya besar. Lalu ini yang pertama-tama pada saat konsep dari website saya yaitu one page gitu. Lalu nanti pertama kali pada saat diakses akan terdapat tulisan hello, selamat datang di portofolio saya. Baru masuk ke section tentang saya. Di sini terdapat foto saya dan perkenalan singkat tentang saya dan informasi dari email dan telepon saya. Dan juga terdapat LinkedIn, GitHub, dan Instagram dan tombol download CV eh, di bagian tentang saya. Lalu saya juga menampilkan skill saya dan skill bahasa. Di mana sini skill saya menampilkan skill-skill saya seperti skill pemrograman dan skill yang di luar pemrograman. Lalu skill bahasa-bahasa apa saja yang saya kuasai dan parameter untuk kemahiran saya dalam skill saya menggunakan progress bar. Lalu di sini saya menambahkan what I do, apa yang saya lakukan. Di sini saya membuat graphic design, web development, copywriting, dan manajemen. Baru fun facts-nya, saya membuat bahwa saya itu adalah jack of all trades, di mana saya bisa, eh saya itu multi multi talenta, meskipun saya di eh, di jurusan IT berkuliah, tapi saya eh, bisa untuk video editing dan buat ilustrasi dan graphic design. Lalu selanjutnya ada effective laziness dan abundant empathy. Baru ada resume. Di sini saya buat ada education experiences. Di mana tahun 2021 saya masuk ke Institut Teknologi Dell sebagai mahasiswa dari program studi S1 Informatika. Baru 2018 saya masuk di SMA Metodis 2, yaitu jurusan IPA. Baru experiences, pengalaman saya itu sebagai asisten dosen di mata kuliah dasar pemrograman di Dell, yaitu tahun 2023 dan saya pernah menjadi teaching assistant untuk Olimpiade Informatika di SMA tahun 2022. Lalu pada tahun 2018 saya menjadi freelancer, di mana saya membuat website untuk kebutuhan sosial media dan pulsa, dan saya juga graphic designer. Graphic designer. Lalu di sini saya tampilkan juga sertifikat saya, di mana di sini terdapat 4 sertifikat dari decoding. Lalu portofolio saya ini eh, terdapat beberapa, yaitu ada UI design, yaitu redesign perpustakaan Dell sama website homepage Dell. Di mana sini saya mencantumkan link Figma-nya dalam bentuk tombol. Jadi ketika ditekan akan segera membuka tab baru, yaitu ke file pengerjaan saya di Figma. Lalu di sini ada aplikasi saya, Accurate, di mana saya ini untuk memenuhi tugas nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana sini saya mencantumkan link GitHub-nya dan video YouTube terkait demo aplikasinya. Lalu ada API unofficial untuk OVO dan GoPay, di mana saya di sini membuat API unofficialnya dengan cara teknik sniffing dengan MATM, yaitu man in the middle. Lalu di mana saya membuat pembuatan website penjualan pulsa dan kebutuhan sosial media, di mana sini saya mencantumkan link Facebook saya. Baru baru selanjutnya ada portofolio desain grafis. Di sini saya menampilkan hasil-hasil desain grafis saya yang telah saya buat. Bisa dilihat. Lalu yang terakhir ada bagian untuk kontak, di mana jika seseorang melihat website portofolio saya dan tertarik, dapat menghubungi saya. Lalu kita beralih ke kodenya. Di sini saya membuat nama
untuk apa file styling CSS saya yaitu new CSS. Lalu dan scriptnya itu saya letak di bawah kalau tidak salah, yaitu script.js. Lalu saya juga memakai font awesome, yaitu sebuah Java library yang sudah built-in untuk keperluan icon. Seperti ini bisa dilihat, em, ini ada apa icon-iconnya tentang saya, resume, proyek, kontak, dan home. Lalu kita balik ke kode. Di sini saya eh, sudah membuat untuk bagian responsifnya, di mana ketika responsif eh, button menu toggle ini dengan kelas menu toggle, dan di mana ketika ditekan akan memanggil function toggle menu. Ini akan muncul. Jadi contohnya di sini kan belum muncul, dan pada saat diperkecil maka dia akan muncul dia. Lalu bisa dilihat penerapan di JavaScript-nya. Di sini ada function toggle menu di mana saya mendeklarasikan sebuah konstanta yang dengan nama menu. Di sini dengan document query selector di mana dia memilih bagian navbar, tag nav. Di dalam nav ada tag unlisted. Baru dari konstanta menu dari class list dia langsung memanggil fungsi toggle, yaitu menampilkan elemen CSS dengan kelas show menu. Bisa dilihat di sini untuk CSS-nya, show menunya, yaitu displaynya flex directionnya column, position absolute, dan topnya 70%, leftnya 0%. Lalu ini atur posisi drop down supaya dia tidak mengambang, yaitu maksudnya biar dia pas ke tepinya. Baru di sini saya ada letak untuk responsif, di mana saya buat ada untuk 5 tipe, yaitu media screen-nya paling besar. Jika paling besar dia 576 pixel, maka navigation bar-nya padding-nya akan 16 pixel. Baru untuk font size H1 di dalam nav, dia akan sebesar 20 pixel. Lalu untuk tag unlisted di dalam tag nav, dia flex directionnya column, align itemsnya center. Lalu untuk yang listed paddingnya 5 pixel. Lalu yang untuk tag A di dalam tag list dan di dalamnya tag unlisted dan dalam tag navnya, font size-nya akan berubah menjadi 18 pixel. Lalu terdapat kontainer, di mana kontainernya ini marginnya itu 30 pixel auto. Dan untuk bagian row dan call ini sendiri yaitu untuk mengatur kolom-kolom sehingga dapat berbentuk seperti yang di portofolio desain grafis saya, dan agar lebih terlihat lebih rapi. Di sini dia akan paddingnya 10%, text align-nya justify, dan width-nya 100%. Lalu ada card margin 2 pixel. Kenapa saya letak cardnya margin 2 pixel, Pak? Karena kemarin pada saat percobaan, bagian sisi tepi dari card ini dia bakalan lengket ke tepian dari browser. Jadi untuk mengaturnya saya menaruh margin supaya ada space antara tepi browser dengan cardnya. Untuk yang lainnya tidak jauh beda. Untuk responsiveness-nya baru kita ke awal dari file CSS saya, yaitu penerapan yang pertama. Saya mengimport font dari Google Fonts, yaitu dengan family-nya Darker Grotesque. Lalu di mana untuk keseluruhannya marginnya ini saya letak 0, paddingnya 0, dan box sizing-nya border box, supaya bagian dari kontennya nanti bisa ada jarak dari tepi ke bagian kontennya. Lalu ada HTML, saya di sini di tag HTML-nya saya taruh scroll behavior-nya smooth biar supaya
Ketika ditekan menunya, dia tidak patah untuk gerakannya. Jadi dia bisa lebih halus. Lalu selanjutnya ada WebKit scroll bar. Di sini saya mengcustom untuk scroll bar saya. Scroll bar saya di sini saya custom supaya lebih menarik. Lalu ada untuk bagian navigation, di mana posisinya fix, topnya 0, left-nya 0, right-nya juga 0, di mana display-nya bervalue flex, justify content, space between, align items-nya center, dan padding-nya 16 pixel, 60 pixel. Lalu background color-nya saya samakan dengan background color dari kontennya. Baru masuk ke navigation, tag navigation H1 dan tag H1-nya, dimana jika ada tag H1 di dalam tag navigation-nya, dia ukuran dari H1, tag H1-nya itu akan 32 pixel, dan text transformnya ya uppercase dan font weight-nya 700. Ini text transform uppercase berarti kalau mau dibikin pun di bagian contohnya di sini, mau saya bikin pun ini huruf kecil semua atau salah satunya huruf besar, yang tampil di browser akan tetap dia huruf kapital semua. Baru untuk yang unlistednya displaynya flex. Lalu untuk yang listed dia list stylenya list stylenya known, paddingnya 10 pixel dan 5 pixel. Baru sini saya menambahkan animasi, di mana animasi dari menunya ini ketika pada saat sebuah kursor mouse di atas menunya, dia akan menampilkan animasi yaitu line-nya muncul gitu dari tengah ke samping kiri dan samping kanan seperti ini. Nah, di situ saya menggunakan yang ini, nav nav only yang afternya. Di sini dia kayak pseudo class gitu. Jadi displaynya block, kontennya 0, height-nya dia 2 pixel, dan background colornya hitam, transformnya scale-nya dari 0 sampai ke 1. Nah, di sini yang untuk berperan sebagai animasinya itu ini. Transition sebanyak 0,6 detik dan itu tipenya if. Baru di sini ada kelas menu toggle. Menu toggle di sini yang ini dia, karena kan kita kan maunya dia pada saat begini kan gak usah, jangan muncul. Jadi untuk apanya saya setting untuk displaynya itu dia none. Lalu di bagian bodinya backgroundnya berwarna. Baru font family-nya saya pilih. Baru di bagian image di sini saya setting yaitu max width-nya 100%, max height-nya 100%, dan object fit-nya contain, overflow clip margin dia itu content box, lalu overflow-nya auto. Baru untuk button container dia untuk ininya bagian sininya. Jadi bagian card itu nanti ada button container, dia itu di sininya nanti dia. Untuk meletakkan buttonnya berarti kalau di sini text align right, setiap button atau properti yang elemen yang ada di dalam button container dia bakalan defaultnya dia ada ke kanan. Baru sini saya ada button saya styling yaitu marginnya 0,5 pixel, backgroundnya, font size, padding, border radius, border, box shadow, dan cursor pointer. Jadi pada saat di sini saya akan menjelaskan kursornya. Pada saat kursor kita di atas elemen di atas tag button dia akan berubah menjadi pointer seperti ini dia. Baru ada button green, button primary, button active. Nah, button active ini pada saat ditekan. Jadi contohnya dia pada saat ditekan dia akan muncul. Dia akan muncul animasi gitu. Seperti itu. Baru lanjut ke form stylenya. Di sini saya mengatur width, background, font size, padding, border, box shadow, dan cursor serta box sizing.
Baru untuk subtitle, form group, form style focus, selanjutnya ada card. Baru saya bedakan ada card sama card no shadow. Jadi yang card ini dia ada shadownya seperti ini dia. Sedangkan yang card no shadownya dia ada dia tanpa shadow, tanpa shadow sama sekali. Baru untuk yang linknya di apa di dalam card dia bakalan warnanya putih, dan untuk yang visited dia tetap juga warna putih. Dan kalau dia aktif dia bakalan ada kayak kayak pindah gitu. Baru ada card image dia untuk mengatur elemen yang ini. Yang ini. Baru card body, card title, card text. Baru ada text justify, text center, text right, dan text left. Ini supaya saya setting supaya dia bisa text align-nya sesuai dengan propertinya. Baru ada container yaitu untuk menambahkan elemen dari code containernya. Baru ada card content, baru tag H1 di dalam card, tag H2 di dalam card, dan tag P di dalam class card, dan img float. Baru ada card image juga, sama juga, tapi ini saya tambahkan karena kemarin untuk yang fotonya dia ada sedikit permasalahan. Lalu ada section, container skill box title, dan skill bar ini dia kelas dari progress bar yang ini. Ya begitu begitu apanya untuk yang CSS-nya. Sedangkan untuk JavaScript-nya, saya penerapan JavaScript-nya itu selain untuk di toggle yaitu ada untuk form validation. Di sini saya pakai DOM, document object model, di mana di sini dia add event listener. Jadi jadi sini saya mendeklarasikan variabel namanya form, di mana dia query selectornya dia ngambil tag form. Jadi form add event listener. Jadi kalau seandainya button dari button submit ini ditekan, maka dia akan memanggil langsung JavaScript-nya. Jadi bisa dilihat sebentar. Oh, ini dia. Di sini kan saya tidak ada panggil sama sekali apapun ya. Untuk dia manggil apa nih namanya untuk manggil JavaScript-nya, tapi dia otomatis karena dia di sini event listener untuk type submit. Jadi di sini saya mendeklarasikan konstanta bernama nama, email, subjek, dan pesan. Jadi jika isi dari nama, yang dimana nama itu mengambil elemen by ID, berarti inputan dengan ID nama, dan jika itu berisi kosong, dia akan memunculkan alert. Nah, di sini saya custom alertnya menggunakan yang built-in juga, pre-built, yaitu Sweet Alert. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Lalu begitu juga untuk email. Baru di sini saya mendefinisikan konstanta yaitu email pattern. Di mana sini saya menggunakan regex, regular expression, di mana harus terdapat sebelum add ini dia karakter A sampai Z huruf kecil dan A sampai Z huruf besar, serta angka bisa dan titik serta underscore. Lalu setelah add juga sama seperti yang sebelum add-nya. Lalu harus ada titik, dan setelah titik ini dia harus berbentuk huruf. Jika nilai dari konstanta email dari inputan dari user nantinya dia emailnya tidak valid, maka dia akan menampilkan alert juga. Begitu juga untuk subjek.
Jika dia kosong akan menampilkan alert dan pesan. Jika kosong juga akan menampilkan alert. Nah, jika sudah berhasil, maka akan ada notifikasi yaitu alert formulirnya telah terkirim. Baru setelah muncul alert, maka form akan di reset. Isi dari yang dari inputan ini dia akan kosong. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan, saya minta maaf. Terima kasih.